Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dari anggota kelompok 2 mata kuliah Manajemen Strategi. Ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai PT Bumi Karsa. Adapun dosen pengampu kami, Bapak Abdullah Sanusi, SE MBA, PhD. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Fatima Azahra. Saya Andi Aisyah. Perkenalkan, nama saya Eudia Belinda Patabang dengan NIM A0311911092. Perkenalkan, nama saya Hasniarda, NIM A0311911041. Sebelum kita masuk ke hasil analisis PT Bumi Karsa, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu SWOT analysis. SWOT analysis terbagi menjadi dua lingkungan bisnis, ada internal dan eksternal. Internal dalam teori disebut dengan organizational analysis, berfokus pada strengths atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan. Teori-teori yang berkaitan dengan atau grand theory dengan lingkungan bisnis internal disebut dengan RBV, Resource Based Value. Teori ini menekankan pada nilai dari perusahaan sangat bergantung pada kondisi internalnya, bukan eksternal. Meskipun dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan, lingkungan eksternal juga berperan penting. Dalam teori ini disebut dengan environmental analysis atau analisis lingkungan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat melihat opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Dalam teori literatur manajemen ini disebut dengan IO model atau Industrial Organization Model. Adapun profil perusahaan, yang dimana PT Bumi Karsa didirikan di Ujung Pandang pada tanggal 14 Februari 1969. Hingga saat ini, karya pengabdian PT Bumi Karsa turut membantu menunjang pembangunan nasional yang tersebar di berbagai pelosok tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Keberhasilan PT Bumi Karsa dalam berbagai macam proyek konstruksi nasional seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, bandar udara, gedung-gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya telah menumbuhkan kepercayaan pemerintah dan masyarakat umum. Suatu kebanggaan bagi PT Bumi Karsa dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya melalui inovasi yang terus-menerus, peningkatan kualitas dan pelayanan dengan tepat waktu, dengan pengalaman serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggannya. Adapun visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan infrastruktur berskala internasional yang berdaya saing dan inovatif. Kemudian misinya membumi dan berkarya bersama dengan mitra dan pelanggan. Kebijakan KHSE yang diterapkan oleh PT Bumi Karsa adalah manajemen PT Bumi Karsa bertekad akan senantiasa mengutamakan KHSE, Quality, Healthy, Safety, and Environmental, dan akan selalu berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi, serta menunjang program pengembangan penerapan manajemen KHSE guna meningkatkan kemampuan perusahaan. Saya Andi Aisyah akan menjelaskan poin pertama dari analisis SWOT PT Bumi Karsa, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, PT Bumi Karsa turut membantu menunjang pembangunan nasional yang tersebar di berbagai tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Keberhasilan PT Bumi Karsa dalam berbagai macam proyek konstruksi nasional seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, sekolah, rumah sakit, pabrik, dan fasilitas umum lainnya telah menumbuhkan kepercayaan pemerintah dan masyarakat umum. Yang kedua, PT Bumi Karsa menerapkan sistem manajemen QHSE, Quality, Health, Safety, and Environment, untuk mencapai kepuasan pelanggan dan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi serta menunjang program pengembangan penerapan manajemen QHSE guna meningkatkan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, PT Bumi Karsa berkomitmen untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan dan mitra kerja dengan mengedepankan kualitas dan keefektifan waktu serta efisiensi biaya yang didukung oleh penerapan teknologi terkini. Yang keempat, PT Bumi Karsa juga percaya sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu faktor utama dalam menjamin satu kualitas. Proses seleksi karyawan yang berbasis kompensasi, pembinaan, dan pelatihan karyawan merupakan faktor pendukung tercapainya SDM yang handal.
Yang kelima, PT Bumi Karsa menerapkan manajemen peduli lingkungan dengan mengaplikasikan berbagai program dan teknologi ramah lingkungan sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan sekitarnya. Yang keenam, sertifikat dan penghargaan yang telah diraih oleh PT Bumi Karsa yaitu ISO 14011 Certificate, OSAS 1801 Certificate, dan penghargaan kecelakaan nihil dari Wali Kota Makassar, dan lain-lain. Yang ketujuh, PT Bumi Karsa memberikan apresiasi dan penghargaan kepada setiap pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Apresiasi terhadap pelanggan ini dilakukan dengan cara A. Maju bersama yaitu niat dan tindakan untuk maju bersama-sama pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. B. Memuliakan pelanggan atau sifat lebih, memanusiawikan pelanggan atau sifat keinginan untuk mendapatkan yang terbaik. Demikian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan analisis yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan dari PT Bumi Karsa Makassar. Yang pertama itu, pelayanan kepada pelanggan perlu ditingkatkan untuk pencapaian kepuasan pelanggan. Apabila kepuasan pelanggan telah tercapai, maka tingkat kepercayaan akan semakin meningkat pula. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, maka pelanggan akan terus bekerja sama dengan perusahaan. Yang kedua itu, kurangnya silaturahmi dalam bekerja dan berbisnis. Yang ketiga, sebagian besar karyawan tidak memahami dan bahkan tidak dapat menyebutkan visi dan misi dari perusahaan. Yang keempat itu, kurang matangnya suatu pertimbangan. Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu. Tetapi kenyataannya sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil secara demikian memberi hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Kelemahan yang kelima, kegagalan menerjemahkan perintah. Pengendalian telah didesain sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai atau staf yang salah menerjemahkan perintah dari pimpinan. Selanjutnya yang keenam yaitu pengabaian manajemen. Suatu pengendalian manajemen dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai tingkat tertinggi hingga terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Tetapi pengendalian tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya jika staf atau pemimpin mengabaikan pengendalian. Dan yang terakhir adalah adanya kolusi. Kolusi adalah salah satu ancaman dari pengendalian yang efektif. Walaupun pemisahan fungsi telah dilakukan, namun jika manusianya melakukan suatu persekongkolan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Saya akan menjelaskan analisis selanjutnya, yaitu opportunities atau peluang dari PT Bumi Karsa Makassar. Opportunity adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk yang berkualitas di pasaran. PT Bumi Karsa juga memiliki beberapa peluang, yaitu yang pertama, saat ini pemerintah masih gencar dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah timur Indonesia. Hal ini tentu saja bisa menjadi peluang bagi PT Bumi Karsa untuk terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah tersebut. Hal ini didukung pula dengan kepercayaan yang telah didapat PT Bumi Karsa dari pemerintah dan masyarakat umum akan kemampuan serta profesionalitas sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki oleh PT Bumi Karsa untuk menyelesaikan berbagai jenis proyek. Yang kedua, PT Bumi Karsa merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa konstruksi terbesar di kawasan Indonesia Timur. Pengalaman PT Bumi Karsa telah terbukti di beberapa pekerjaan konstruksi, seperti jalan dan jembatan, bendungan dan irigasi, lapangan terbang, dermaga, pembukaan lahan pemukiman transmigrasi, serta gedung-gedung untuk perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, dengan adanya rencana pemekaran provinsi, maka hal ini tentu saja menjadi peluang besar bagi PT Bumi Karsa sebagai perusahaan konstruksi untuk memperluas jangkauan pelanggannya. Dan yang keempat, dengan terus berinovasi dan berusaha memenuhi tuntutan dan permintaan pasar, serta dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, maka PT Bumi Karsa dapat menambah dan memperluas jangkauan pelanggan. Sekian poin-poin yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari ketiga yang dijelaskan tadi. Saya akan menambahkan satu mengenai ancaman. Jadi dalam bisnis itu tentu saja ada yang namanya ancaman, khususnya pada PT Bumi Karsa ini mengalami beberapa ancaman. Yang pertama itu persaingan sesama industri. Tingkat persaingan dalam sesama industri sangat ketat karena perusahaan yang bergerak di bidang ini sangat banyak, sehingga kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus terus ditingkatkan agar perusahaan dapat mengalami pertumbuhan. Yang kedua, adanya pihak supplier yang memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak. Dan yang ketiga itu adanya pendatang baru. Tetapi menurut kami ini tidak begitu sulit karena membutuhkan modal yang sangat besar serta pengalaman dan keahlian besar dalam menjalankan bisnis ini. Dan adapun strategi yang dilakukan oleh PT Bumi Karsa dalam ancaman ini yaitu meningkatkan kualitas atas jasa yang diberikan. Dengan adanya persaingan ketat dalam industri yang sama menuntut PT Bumi Karsa untuk terus melakukan peningkatan terhadap kualitas atas jasa yang diberikan. Karena jika pihak perusahaan tidak melakukan peningkatan kualitas atas jasa yang diberikan, maka para pesaing berat PT Bumi Karsa ini dapat lebih unggul dibanding PT Bumi Karsa yang dapat berdampak pada keuangan perusahaan.
Kemudian mempertahankan hubungan kerjasama dengan supplier. Dalam mempertahankan hubungan kerjasama dengan supplier, pihak PT Bumi Karsa yang memiliki kualitas atas jasa yang baik harus tetap fokus pada komitmen kontrak kerjasama dengan supplier, karena supplier PT Bumi Karsa ini memasok bahan baku yang berkualitas yang merupakan penunjang dari kualitas yang diberikan oleh PT Bumi Karsa kepada pelanggannya. Dan yang terakhir itu melakukan penelitian pemasaran pada media massa. Penelitian pemasaran ini berguna bagi kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh PT Bumi Karsa dalam promosi periklanan. Dengan adanya penelitian pemasaran ini, PT Bumi Karsa dapat mengetahui karakteristik pembaca dari periklanan dan dapat mengurangi terjadinya persaingan promosi dengan perusahaan pesaing. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.